Terima kasih dalam Tuhan, hari ini 24 Juni 2025 kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema dengan judul Roh Kudus Memimpin Pemberitaan Injil yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai 40, tetapi saya akan baca ayat yang ke-26 sampai 28. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kemarin kami telah belajar tentang pentingnya kami menjadi pemberita Injil. Dan hari ini kembali firman-Mu mengingatkan kami untuk kami akan terus dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil Tuhan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang memimpin kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan untuk firman yang akan kami renungkan dan berbicaralah kepada kami dan terus gerakan kami menjadi pemberita Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Sesudah Filipus sukses melayani orang Samaria, seorang malaikat Tuhan memerintahkan agar ia pergi mengikuti jalan yang menurun dari Yerusalem ke Gaza. Kemudian Roh Kudus meminta Filipus untuk mendekati seorang sida-sida dari Etiopia yang sedang membaca kitab Yesaya di dalam kereta di jalan itu. Sida-sida itu sedang kebingungan karena ia tidak mengerti apa yang ia baca. Dan tawaran Filipus untuk membantu menjelaskan merupakan tawaran yang tepat waktu, karena sida-sida itu dalam keadaan siap mendengar berita Injil. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Roh Kudus kadang-kadang berinisiatif menuntun orang beriman untuk melaksanakan pemberitaan Injil. Filipus yang taat terhadap pimpinan Roh Kudus memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan tentang Injil Yesus Kristus. Sida-sida itu mempercayai berita yang disampaikan oleh Filipus dan ia meminta untuk dibaptis pada saat itu juga. Sesudah Filipus membaptis sida-sida itu, tiba-tiba Roh Tuhan melarikan Filipus dan menempatkan Filipus di Asdod. Lalu Filipus meneruskan perjalanan pemberitaan Injil di sepanjang perjalanan sampai ia tiba di kota Kaisaria. Roh Kudus bisa memakai berbagai cara dalam memimpin umat Tuhan melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Misalnya, Roh Kudus mungkin mempertemukan kita dengan seseorang yang mencari bimbingan saat kita melakukan perjalanan dengan kendaraan umum atau saat kita mengikuti suatu perjalanan wisata. Mungkin juga Roh Kudus membimbing kita untuk memberikan Injil kepada seseorang yang sedang bergumul dengan persoalan berat yang sedang ia hadapi. Mungkin pula Roh Kudus membimbing kita untuk memberikan Injil kepada orang yang sedang dirawat dalam satu ruangan bersama dengan kita di rumah sakit. Ada banyak cara yang bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk membuat kita bertemu dengan seseorang yang siap mendengarkan berita Injil. Yang dituntut dari pihak kita adalah kepekaan untuk bisa mengenali pimpinan Roh Kudus dan kesediaan untuk dipakai sebagai alat di tangan Allah untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Roh Kudus bersedia membimbing setiap orang percaya untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Akan tetapi, dari pihak kita harus ada keterbukaan untuk menerima bimbingan Roh Kudus serta kesediaan untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Bila Anda sudah mempercayai Yesus Kristus,
Apakah Anda bersedia mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk melaksanakan pemberitaan Injil? Bila Anda mendapat kesempatan untuk memberitakan Injil, apakah Anda siap melaksanakan tugas tersebut? Marilah kita mengembangkan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami dipanggil, diselamatkan, dan kemudian kami dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi terkadang kami tidak peka di dalam hidup kami, yang bisa jadi Allah Roh Kudus mempertemukan kami dengan orang-orang di sekitar kami, di mana mereka membutuhkan Injil itu. Karena itu Tuhan berikan kami kepekaan akan tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga ketika Allah Roh Kudus menuntun kami berikan dan gunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil Tuhan. Bukan karena kami, tetapi karena Allah Roh Kudus menolong kami menjadi alat di tangan Tuhan. Dan Allah Roh Kudus akan bekerja secara ajaib luar biasa melalui setiap kami dan memakai kami. Kami hanya alat Tuhan, tetapi kami dilayakkan untuk menyampaikan berita Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.